biasa ya, dipimpin oleh Ketua Zaki. Perhatian. Berdoa mulai. Nah, kita minta kepada salah satu anggota kelasnya untuk tilawah. Siapa yang bisa, Nak? Ya, boleh Sasakila silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yad'una min dunihi illa inasa. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih Sasakila, bagus sekali suaranya ya. Semoga dengan kita sudah berdoa dan mengaji tadi, semoga pikiran anak ibu fokus untuk pelajaran kita hari ini. Tinggal kita Ahmad David Zilfan. Sekarang coba kita perhatikan dulu di bawah mejanya, Nak. Sudah rapi, sudah bersih? Sudah. Kemudian di atas mejanya sudah ada buku biologi. Kita ingat kembali pelajaran kita minggu lalu tentang apa, Nak? Gangguan pada sistem sirkulasi. Kira-kira apa saja gangguan pada sistem sirkulasi? Kita Sabila. Anemia, Ya, jantung ada koroner, anemia, hipertensi, hipertensi. hipotensi. Nah, sekarang ibu tanya apa fungsi bahan makanan dan bagaimana pencernaannya di dalam tubuh kita. Fungsi dan makanan, misalnya kita makan nasi, apa kira-kira fungsinya? Kalau kita nggak makan, gimana rasanya? Lemas. Nah, lemas. Berarti fungsi kita makan itu apa? Untuk menghasilkan energi. Itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu zat makanan pada sistem pencernaan. Nah, sebelum kita membahas tentang materi kita, seperti biasa, silakan anak ibu dikeluarkan HP-nya. Kita lakukan quick test sebentar ya. Nah, Pembelajaran satu menjelaskan peranan nutrisi pada sistem pencernaan manusia dengan tepat dan energi setiap individu serta teknologi pengolahan pangan dengan tepat. kita lanjutkan. Manfaat mempelajari materi ini, anak ibu akan mendapatkan yaitu tentang mengetahui serta mengidentifikasi berbagai zat makanan dan fungsinya. Lalu anak ibu juga dapat melaksanakan uji zat makanan. Nah, kemudian pembelajaran kita seperti biasa, ibu juga akan bagikan LKPD, ya, yaitu dengan fasenya melakukan setiap fase atau langkah kegiatan pembelajaran pada LKPD kelas. Dan yang terakhir mengumpulkan LKPD yang sudah dilengkapi kepada ibu. Sampai di sini paham? Paham. Kita lanjutkan. Nah, seperti biasa penilaian karena kita menggunakan LKPD dan dikerjakan di dalam kelompok. Nah, penilaian sikapnya yang pertama kerjasama di dalam kelompok, lalu disiplin, kemudian tanggung jawab dan jujur. Setelah itu, pada akhir pembelajaran kita seperti biasa akan ada tes formatif, yaitu berupa soal pengetahuan dan soal keterampilan. Nah, kemudian kita lihat pembagian kelompok. Sekarang sudah duduknya berkelompok. Ya. Baca ibu Zaki.
Kak? Jadi mana? Baik. Saling menceritakan bahwa putranya dibawa ke puskesmas, lalu tetap disarankan dibawa ke rumah sakit Hambang Sadikin Bandung. Nah, kira-kira dari video yang ibu tampilkan itu apa pertanyaan yang muncul? Ya, coba saya bilang. Video yang ditampilkan terdapat anak yang sangat penting atau obesitas dan anak yang kurang gizi. Bagaimana fungsi makanan bagi tubuh? Dan pertanyaan-pertanyaan tadi, tolong anak ibu tuliskan di LKPD-nya minimal 3 pertanyaan. Kemudian juga penyelesaian masalahnya. Bisa dipahami? Ya. Nah, jadi dari persoalan yang sudah ditampilkan tadi serta penyelesaiannya, proyek tidak makanan atau proyek uji apa tadi Zaki? Nutrisi yang terdapat pada makanan. Nah, sekarang coba anak ibu buat dulu rancangannya di dalam LKPD juga ada kolomnya yang akan diuji. Kemudian alat dan bahan yang dibutuhkan. Lalu coba susun jadwalnya. Jadwalnya apakah bisa kita lakukan hari ini? Kemudian jamnya jam berapa? Coba berdiskusi ya nak. Berdiskusi di dalam kelompoknya. Apa yang bagus jenis makanan yang mau diuji itu apa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Zaki Daud Fandi, Suci Ramadhani. Susunan jadwal kegiatan dari kelompok kami terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan proyek kami laksanakan pada hari Kamis 24 November 2022, tepatnya hari ini. Pelaksanaan proyek kami mulai pada Kamis 24 November 2022 pada jam 9:10 WIB sampai selesai. Publikasi hasil kami laksanakan pada Kamis 24 November 2022 pada jam 10:30 WIB sampai selesai. Nah, jadi sekarang, nah pas ya, sudah jam 9:10, berarti bisa kita laksanakan semuanya. Nah, silakan anak ibu di dalam kelompok disiapkan alat dan bahan yang sudah dirancang tadi dan kita mulai melaksanakan proyeknya di dalam kelompok. Karena nanti untuk publikasinya berupa laporan, ya laporan di kantor. Airnya boleh diambil ya di sana suratnya hidup, di belakang juga. Nah, berarti semuanya sudah selesai ya melakukan uji dan makanan. Dan alatnya juga sudah dibersihkan. Nah, silakan anak ibu lanjutkan untuk membuat laporan hasil uji dan makanannya di Canva. Dan juga boleh dirundingkan di dalam LKPD-nya. Ya, laporan yang bagus. Kemudian perwakilan kelompoknya nanti menampilkan Canva-nya di depan kelas. Ya. Baiklah, saya di sini akan membacakan hasil diskusi kami mengenai proyek uji zat makanan. Judul kegiatan uji zat makanan kami yaitu laporan proyek uji zat makanan. Metode yang akan dilakukan dalam uji zat makanan ini yaitu yang pertama ada alat. Alat yang digunakan untuk proyek ini yang pertama adalah rak tabung reaksi, pelat tetes, gelas bahan 500 ml. Selanjutnya, amati perubahan warna yang terjadi. Apabila warna bahan makanan berubah menjadi biru atau biru kehitaman, maka hasilnya positif atau bahan makanan tersebut mengandung karbohidrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain ada tanggapan atau ada pertanyaan? Tidak? Nah, karena semuanya sudah
sudah sangat baik sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kemudian sekarang Ibu mau bertanya, dari kita sudah melakukan proyek tadi, kira-kira ada kendala nggak yang dihadapi? Ya, coba Bediza, apa saja kendalanya? Ya, boleh berdiri. Bahkan karena alat yang digunakan untuk praktik kurang bersih dan terkontaminasi alat dan bahan atau sudah tidak steril. Nah, ya betul sekali, tepuk tangan kepada Bediza. Kemudian seperti yang sudah Ibu janjikan tadi, yaitu di kelompoknya itu ada penilaian dan juga ada saat presentasi tadi juga sudah Ibu nilai. Nah, kemudian Ibu juga ada reward ya untuk memotivasi anak Ibu supaya lebih semangat lagi. Nah, sekarang kita berikan rewardnya untuk kelompok 5. Siapa? Kesimpulan, bahan makanan yang bergizi mengandung 6 zat utama yaitu karbohidrat. Fungsi karbohidrat antara lain menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuh, berperan penting dalam proses metabolisme di dalam tubuh. 5. Air. Fungsi air sebagai pelarut, menjaga suhu tubuh, sebagai pengangkut hasil metabolisme ke dalam tubuh, serta membuang zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Ya, baik, terima kasih Fadila. Berikan tepuk tangan kepada Fadila. Nah, sekarang Ibu mau minta satu orang anak Ibu untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Febi. Pada kegiatan hari ini, kami merasa senang karena kita dapat melakukan praktek dan melihat zat secara langsung dan melihat dan mengetahui kandungan dalam zat makanan. Nah, ya betul. Berikan tepuk tangan kepada Febi. Jadi Febi tadi sudah merefleksikan kemarin. Mohon anak Ibu tutup dulu buku-bukunya. Kemudian buka lagi HP-nya. Ibu kirimkan linknya ke Terus berdiri. Satu diperoleh oleh Zaki, 2 Anggun, 3 Andi. Ini PR. Ya, di buku pakai halaman 250, soal nomor 1 sampai nomor 10. Lalu untuk pertemuan selanjutnya kita bahas organ pencernaan pada manusia. Seperti yang ada di gambar. Ya, ini organ pencernaan pada manusia. Dan terakhir kita tutup dengan membaca doa dipimpin oleh Perhatian. Bersyukur mulai.